Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga dan hari ketiga ini nanti kita akan membahas kata kerja atau verb lebih detail ya. Jadi kata kerja atau verb secara makna atau in meaning gitu ya. Jadi secara konteks, secara makna atau kalau teman-teman artikan gitu ya, nanti akan ada dua hasil. Ya, jadi ada dua kategori. Kategori pertama adalah kata kerja itu ketika diartikan dia butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek misalnya ya, teman-teman kita punya refract artinya membiaskan, emit artinya mengeluarkan, produce artinya memproduksi atau menghasilkan gitu ya. Obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi gitu ya. Dan contoh beberapa kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah occur artinya terjadi, appear artinya kelihatan atau muncul gitu ya. Fall artinya jatuh, surge artinya meningkat tajam atau meningkat gitu teman-teman. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, jadi ada kata kerja itu kalau diartikan butuh objek, jadi ada juga yang tidak butuh objek. Jadi bisa dibilang objek itu di dalam kalimat tidak wajib ya, teman-teman, tergantung kata kerjanya seperti itu. Nah, untuk mengetahui kata kerja itu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek itu cukup penting, oke? Yang mana kita harus tahu arti kata kerjanya. Nah, kenapa kok penting kita bisa tahu? Maksudnya kita harus tahu apakah dia butuh objek atau transitif atau dia tidak butuh objek atau istilahnya intransitif. Nah, karena di dalam kalimat kata kerja itu nanti bisa dibentuk menjadi aktif atau pasif, teman-teman. Aktif itu caranya kita bilang me, sedangkan pasif biasanya kita artikan di. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris aktif dan pasif itu bentuknya bisa dikenali dari pola kata kerjanya. Kalau aktif itu bentuknya verb 1, verb ICS, verb 2, auxiliary verb. Atau verb ing dan to verb 1 kalau bukan predikat. Ya, teman-teman, itu aktif artinya me atau yang me gitu. Nah, sedangkan pasif itu bentuknya cuma dua. Nah, kalau pasif itu bentuknya kalau di dalam predikat itu bentuknya adalah to be verb 3. Nah, kalau bentuknya bukan predikat itu verb 3. Gitu ya. Dan kata kerja kalau dia butuh objek itu kan bisa dipasifkan. Kalau sudah kita pasifkan, jangan lagi dikasih objek. Saya ulang lagi. Kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan, teman-teman. Nah, tapi kalau sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Itu aturan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja itu kalau yang tidak butuh objek ketika kita artikan dia tidak memiliki bentuk kata kerja pasif alias tidak memiliki bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi misal teman-teman menemukan ada kata ocuret, ada ed belakangnya gitu ya dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary fix itu adalah verb 2 gitu ya, bukan verb 3. Karena occur termasuk ke kata kerja yang tidak butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya, teman-teman. Jadi bentuknya hanya verb 1, occur, atau verb ICS misalnya occurs, atau verb 2, occurred, dan atau auxiliary verb misalnya will occur. Nah, dia juga bisa berbentuk verb ing dan to verb 1, tapi nanti tempatnya bukan di dalam predikat. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah bedanya kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan, sedangkan kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Nah, alasannya adalah pada pembuatan kalimat pasif, teman-teman, dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya nanti kita rubah menjadi subjek. Jadi tempatnya kita tukar gitu ya. Contohnya nih, misal saya buat kata kerja produce ini menjadi kalimat. Misalnya, some trees produce resin in large quantities. Jadi kalau diartikan beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, itu kalau kita pecah ya, teman-teman, some trees itu adalah subjeknya. Produce itu adalah predikatnya, resin itu adalah objeknya, in large quantities itu adalah keterangan. Gitu ya. Nah, nanti caranya merubah menjadi kalimat pasif adalah subjeknya kita rubah di depan. Jadi kita pindah jadi subjek. Jadinya resin
Nah, predikatnya yang awalnya verb 1 karena dia aktif, kita rubah menjadi to be verb 3. Karena bentuknya pasif kalau di predikat cuma to be verb 3, teman-teman. Jadinya is produced. Nah, kalau sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Makanya tidak langsung some trees, tapi ada preposisi dulu, yaitu by. Buy some trees in large quantity. Jadi kalau dibaca utuh, resin is produced by some trees in large quantities. Objek yang aktif menjadi subjek ketika di pasif. Jadi alasannya di situ, teman-teman. Gitu ya. Nanti artinya sama. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Cuman susunannya subjeknya resin, predikatnya adalah is produced. Nah, ini nggak ada objeknya. Yang ada adalah keterangan by some trees, namanya adverb of agent, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan pelaku gitu ya, teman-teman. Ada juga keterangan in large quantities. Jadi dalam jumlah yang besar, bisa disebut dengan keterangan cara karena dia menjelaskan seberapa besar dihasilkannya seperti itu. Nah, jadi nggak lagi punya objek. Objeknya yang diaktif berubah menjadi subjek. Sedangkan kalau pada kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya tadi occur, appear, fall, search, react. Nah, misalkan saya pakai kata kerja fall di dalam kalimat, misalnya teman-teman. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini kan nggak ada objeknya. Otomatis nanti nggak ada yang dipindah menjadi subjek untuk di kalimat pasifnya. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif atau tidak memiliki bentuk to be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, sebelum kita ke contoh penerapannya di soal, mungkin ada yang pengen ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, atau kita contohkan ke soal, teman-teman. Nah, misalnya di sini sebentar. Apakah verb 3 selalu diikuti preposisi by ketika pasif gitu ya? Jawabannya tidak selalu, teman-teman. Jadi keterangan di dalam kalimat itu tidak wajib ada adverb of agent. Jadi adverb of agent itu atau keterangan pelaku itu disebutkan hanya ketika pelakunya itu penting, teman-teman. Nah, kalau pelakunya nggak penting, misalnya everybody atau us, gitu ya, itu nggak perlu disebutkan. Misalnya kita kita membutuhkan teman karena kita adalah seorang manusia gitu ya misalnya. Ini kalau dipasifkan tidak perlu kita bilang teman dibutuhkan oleh kita. Cukup kita bilang teman itu dibutuhkan karena apa namanya? Karena kita adalah makhluk sosial. Contohnya seperti itu. Jadi ketika dipasifkan tidak wajib menggunakan by. Setelahnya misalkan diikuti keterangan tempat, tidak apa-apa, teman-teman. Diikuti keterangan waktu, keterangan cara dan sebagainya itu boleh. Gitu ya. Yang pasti umumnya kata kerja itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita coba ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini caranya sama dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada to be yang berdiri sendiri, istilahnya ini linking verb, teman-teman. Bukan auxiliary ya, karena kalau auxiliary dia harus ada verb setelahnya. Nah, ini predikat, subjeknya adalah Leonardo da Vinci, kemudian nah, tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, gitu ya. Jangan terkecoh sama fanboys ini, teman-teman. Karena nggak ada komanya sama sekalian, berarti dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Materi kita kemarin ya. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap, subjek sama predikatnya. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja employ. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan, sama kayak hire, teman-teman. Mirip gitu ya. Nah, jadi employ sama hire itu mirip, artinya adalah mempekerjakan atau bisa dibilang sinonim gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu butuh objek nggak teman-teman? Atau kalau saya bilang ke teman-teman misalnya, perusahaan itu sedang mempekerjakan. Kalimat saya sudah selesai belum? Belum ya?
Nah, pasti nanti orang kalau yang kita ajak ngomong pasti tanya, mempekerjakan apa? Atau mempekerjakan siapa? Nah, berarti kata mempekerjakan itu harus dikasih objek setelahnya. Nah, objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi nih. Teman-teman lihat di setelahnya titik-titik, itu objek atau bukan, teman-teman? Setelahnya titik-titik itu ada objek nggak? Nggak ada ya, karena hati-hati teman-teman. Tuh ini preposisi. Preposisi itu fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek, saya ulang lagi, yang bisa jadi objek cuma dua kelas kata. Entah itu kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Kata keterangan tidak bisa jadi objek. Fungsinya beda di dalam kalimat gitu ya. Nah, berarti di sini kata apa namanya? Nggak ada objeknya, teman-teman. Sedangkan employ tadi artinya mempekerjakan, dia butuh objek. Nah, kita kembali ke aturan pasif. Kalau ada kata kerja yang butuh objek atau transitif, tapi kok nggak ada objeknya, maka itu harus kita pasifkan. Oke, jadi cari yang pasif, teman-teman. Tapi jangan langsung cari yang pasif ya, karena di pilihan ganda itu saya lihat ada dua pasif, teman-teman. Jangan cari langsung yang pasif. Nah, kenapa? Karena di soal sudah ada predikat, maka cari yang kata kerja yang bukan predikat, teman-teman. Karena kalau dimasukkan predikat lagi di situ, nanti kita akan punya pemborosan predikat. Nah, jadi di jawaban, teman-teman cari yang dia itu pasif dan juga bukan predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang pasif dan bukan predikat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Ya, pertanyaan saya sekarang ke teman-teman. Yang delta ini verb 2 atau verb 3? Iya, betul. Verb 3 ya. Karena kalau verb 2 itu aktif, teman-teman. Jadi rumusnya pasif itu cuma dua ya. Kalau pasif itu cuma be verb 3 kalau di predikat, atau verb 3 yang nggak ada auxiliary sebelumnya. Itu bukan predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu dia pasif. Ya, jadi dia verb 3. Nah, selain be verb 3 dan verb 3, kata kerja yang teman-teman temukan di dalam bahasa Inggris, semuanya itu artinya aktif, teman-teman. Gitu ya. Makanya verb 2 itu juga aktif, bukan pasif. Sedangkan di sini kita butuhnya pasif. Nah, kalau yang alfa salah karena dia predikat berupa auxiliary verb, kita nggak butuh predikat lagi ya, karena nanti kita akan membutuhkan conjunction. Nah, alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ini malah kebalikannya. Ada conjunction, subjek, tapi nggak ada predikatnya. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ini memang kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, cuman to verb 1 itu aktif, teman-teman. Maka nanti kita akan butuh objek. Sedangkan di situ tidak ada objeknya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta nanti kalau dibaca. Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi, Leonardo da Vinci adalah salah satu seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Oke, contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu di soal. Materi kita chapter 1 ya. Nah, di situ ada verb 1 yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologist. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi, teman-teman. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada kata study. Nah, study di sini artinya mempelajari ya, teman-teman, atau meneliti. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, meneliti atau mempelajari itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, karena kalau kita bilang ke orang misalnya, Pak, eh, kita akan kita akan meneliti. Nah, pasti orangnya tanya, meneliti apa? Gitu. Jadi harus dilanjutkan. Contohnya, Pak, kita akan meneliti kandungan apa senyawa organik gitu ya, misalnya di minuman ini, misalnya gitu. Jadi harus ada objeknya gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah titik-titik
Itu ada objek nggak teman-teman di setelah titik-titik di soal? Ada ya, kata genetics di sini adalah kata benda. Kalau ada kata benda, jatuhnya di setelah kata kerja berarti itu objek. Nah, berarti di sini teman-teman tugas kita adalah mencari yang aktif, tapi tempatnya bukan di predikat atau bukan predikat. Nah, kata kerja yang aktif tapi bukan predikat itu ada dua. Kalau enggak tuh verb 1, ya verb ing, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alfa. Ya. Nah, kalau yang Bravo nih, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang Bravo itu kira-kira verb 2 atau verb 3, teman-teman? Oke, ada yang menjawab verb 2, ada yang menjawab verb 3. Baik. Baik, saya jawab ya kalau gitu. Dia adalah verb 3. Sorry, dia adalah verb 2, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ada objeknya. Kalau verb 3 itu pasif. Verb 3 sama to be verb 3 itu pasif, teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Jadi ini verb 3. Ya, dan verb 3 itu tidak boleh ada objeknya, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Gitu ya. Sorry. Maaf teman-teman, maksud saya gini. Karena ada objeknya, ini bukan verb 3 ya. Ini adalah verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kan kita sudah punya predikat yaitu use. Ya kan nanti jadi predikatnya double. Seperti itu. Diingat-ingat verb 3 itu tidak boleh punya objek. Ya teman-teman. Be verb 3 juga pasif itu tidak boleh punya objek. Pokoknya pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Oke, contoh terakhir, yang ketiga, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Jadi kalau sebentar, kalau ditarik dari depan ke belakang, saya ganti warna dulu, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu supports. Nah, subjeknya adalah consuming foods. Ya, nah berarti di sini subjek predikatnya sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ABCD, teman-teman, itu ada turunan dari kata kerja contain yang artinya adalah mengandung. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mengandung itu butuh objek nggak, teman-teman? Oke, betul. Butuh ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang ke orang, makanan ini mengandung. Nah, mengandung apa gitu ya, teman-teman? Jadi harus ada objeknya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di setelahnya titik-titik itu objek atau bukan? Healthy fats di situ objek atau bukan? Ya, objek ya, betul. Jadi kita mengandung itu adalah butuh objek dan di setelah titik-titik itu sudah ada objeknya. Nah, berarti di sini kita cari yang aktif karena pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Aktif. Nah, tapi hati-hati karena di soal sudah ada predikat, maka kita carikan aktif tapi yang bukan predikat. Karena kalau kita carikan yang predikat nanti predikatnya double. Ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang alpha itu nanti predikatnya double, ada verb SES, ada verb SES lagi. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo, nah sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman nih. Yang bravo itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Iya, betul. Dia verb 2 ya. Alasannya karena dia punya objek. Nah, berarti ini aktif, bukan pasif. Kalau pasif kan tidak boleh punya objek. Berarti ini bukan pasif, bukan verb 3, tapi verb 2. Ya, teman-teman? Oke, good. Dan kalau verb 2 itu sama kayak verb SES, teman-teman. Hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak butuh predikat lagi ya, nanti karena predikatnya double. Oke, nah apalagi yang delta. Yang delta itu malah jelas ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan atau jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, teman-teman jangan dibingungkan, "Sir, ini kan ada verb ing. Kok diikuti verb ing lagi?" Nah, jadi beda fungsi, teman-teman.
sorry kok verb sampean. Verb ing yang di depan sendiri ini fungsinya sebagai kata benda atau biasa kita nyebutnya gerund. Ya, jadi verb ing itu fungsinya di kalimat itu ada dua. Dia bisa jadi noun atau sebutannya tadi gerund gitu ya. Nah, kalau yang kedua yang containing healthy fats atau yang mengandung lemak sehat, itu yang mengandung lemak sehat yang mana? Dia adalah makanan-makanan. Nah, kalau yang menjelaskan kata benda itu adalah fungsinya kata sifat. Jadi verb ing yang kedua itu berfungsi sebagai adjektif atau istilahnya present participle. Oke, atau saya sebut participle gitu aja ya. Itu cuma nama, nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman paham kalau verb ing itu fungsinya ada dua, yaitu kata benda sama kata sifat. Seperti itu. Nah, untuk kata sifat kita pelajari nanti hari ke-6. Salah satunya ada participle di dalamnya nanti, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin dari 3 contoh tadi, adakah yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal seperti biasa? Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Aman ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan seperti biasa, jangan takut benar, kita belajar ya teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, kebanyakan menjawab delta ya. Saya lihat catatan yang verb ing tadi. Yang verb ing. Oke, nanti habis ini saya tuliskan lagi yang maksudnya fungsinya verb ing tadi. Oke. Jadi seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was adapted. Subjeknya adalah judul lagu ya, teman-teman, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf-huruf awalnya besar seperti ini, di tengah-tengah kalimat itu nama atau biasanya judul kalau ada tanda petiknya gitu ya. Nah itu nggak perlu diartikan karena dia dianggap satu kesatuan yaitu kata benda karena nama teman-teman gitu ya. Nah kemudian nggak ada predikat lagi juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP berarti kalimat sudah lengkap. Oke, kita cek ABCD sekarang. Kalau yang alfa, nah di situ ada predikat lagi. Sedangkan kita tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikatnya ya. Nah nanti jadi predikatnya double teman-teman. Apalagi predikat kalau di soal structure TOEFL itu tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Oke, jadi yang alfa nggak bisa karena itu adalah predikat. Nah kalau yang Bravo sama, di situ ada predikatnya. Sedangkan kita tidak butuh predikat lagi ya, karena nggak ada conjunction teman-teman. Nah, kalau yang Charlie sama juga. Di situ ada predikat wrote, verb 2 ya. Subjeknya he, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Written jelas ya, dia verb 3, teman-teman. Nah, beberapa kata kerja itu enaknya atau ada yang gampang cara melihatnya karena beda. Contohnya menulis. Menulis itu verb satunya write, verb 2-nya adalah wrote, verb 3-nya adalah written. Nah, jadi bisa dibedakan langsung gitu ya, teman-teman. Tapi ada juga yang sama, akhirnya ed-ed itu ya. Oke, jadi nanti kalau dibaca, written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Oke, good job. Next, number two, guys. Silahkan dicoba dulu. Sorry. Saya ingin menjawab yang verb ing tadi. Maaf, saya lupa, teman-teman. Nah, verb ing itu di dalam kalimat, ketika dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary sebelumnya, itu fungsinya ada dua. Dua fungsi. Fungsi pertama, dia sebagai kata benda atau noun. Kalau istilahnya adalah gerund, teman-teman. Kalau diistilahkan ke buku grammar itu adalah gerund. Gitu ya. Nah, fungsi kedua itu dia sebagai adjektif. Adjektif itu kata sifat, menjelaskan kata benda. Jadi fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda atau mensifati benda, gitu ya. Nah, namanya kalau di grammar itu adalah present participle. Present
participle. Nah, present participle itu gampangnya kalau di dalam kalimat pasti sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Atau kadang dia kalau cuma satu kata aja, nanti letaknya di tengah, maksudnya di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah ada pertanyaan? Ya, maksudnya apakah ada pertanyaan lanjutan mengenai verb ing? Cukup ya, oke. Nice, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat. Jadi dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah Indian summer. Oke. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja occur. Yang mana kita tidak bisa pilih yang predikat ya, teman-teman. Karena yang Charlie itu verb SES, Delta itu ada subjek predikat lagi, Charlie sama Delta nggak bisa gitu ya. Karena kalau dimasukkan predikat lagi kita nanti akan butuh conjunction. Jadi cari antara alpha atau bravo yang yang bukan predikat gitu ya. Nah, kalau yang alpha occur di sini ini adalah verb 2 atau verb 3, teman-teman. Ada yang masih ingat kalau yang alpha itu verb 2 atau verb 3? Oke, hampir semuanya menjawab bab 3 ya. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi ya penjelasan saya. Kata kerja ketika diartikan tidak butuh objek, salah satunya adalah kata occur, itu tidak bisa dipasifkan, alias tidak memiliki bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, occur di sini dia adalah verb 2. Pokoknya kalau menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, kok akhirannya ed dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, fix itu verb 2, teman-teman. Karena dia tidak memiliki bentuk verb 3. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi di sini karena nanti predikatnya double. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Nah, occurring di sini fungsinya sebagai adjektif karena menjelaskan kata benda mild weather, kata benda weathernya, gitu ya. Nah, ini kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 3, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban alpha, ada juga Charlie, ada juga delta. Ada juga Bravo, oke lengkap ya berarti teman-teman. A, B, C, D semuanya sudah terjawab. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada lay, artinya mengeluarkan telur atau bertelur gitu ya, lay eggs. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada koma dan setelahnya ada kata ganti others. Artinya but ini adalah conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat gitu ya. Di situ ada subjeknya others. Nah, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat miliknya others ini. Jadi tugas kita adalah mencarikan predikat.
Alpha nggak bisa ya, teman-teman masih ingat verb ing sama Bravo nggak bisa juga. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu ya. Nah, kalau yang Charlie dia predikat verb 1, yang Delta juga predikat to be verb 3 auxiliary verb. Nah, bedanya Charlie sama Delta hanyalah kalau yang Charlie itu aktif, yang Delta itu pasif. Untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif, kita lihat aja ada objek nggak di setelah titik-titik. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata benda, yaitu birth, artinya kelahiran. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita carikan yang aktif. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta pasif itu tidak boleh punya objek, sedangkan di situ ada objeknya. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Nah, nanti kalau diartikan kurang lebih, beberapa jenis ular itu bertelur. Nah, tapi beberapa yang lain itu memberikan kelahiran kepada anaknya. Itu kalau diartikan melahirkan anak yang sehat atau yang hidup. Seperti itu, teman-teman. Karena nggak enak kalau diartikan kata per kata ya, memberikan kelahiran kepada anak-anak hidup. Kan nggak enak. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Bird kata benda. Kalau kata benda itu nggak aktif, nggak pasif, teman-teman. Karena kata benda. Yang bisa aktif atau pasif itu cuma kata kerja. Misalnya, membuat. Itu aktif ya. Pasifnya adalah dibuat. Nah, kalau kelahiran aktifnya nggak ada, pasifnya nggak ada karena dia kata benda. Sama kayak kulkas. Kulkas itu aktif atau pasif kita nggak tahu karena kulkas itu benda mati, teman-teman. Maksudnya dia adalah benda, bukan kata kerja. Aktif itu pasif itu di, gitu ya. Jadi aktif pasif itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Sedangkan bird itu kata benda di sini, teman-teman. Jika ada kata benda setelahnya, berarti cari predikat aktif. Hati-hati, ada beberapa kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau tidak butuh objek, pasti tidak boleh ada kata benda setelahnya. Dan dia harus aktif, teman-teman. Contohnya terjadi tadi. Terjadi itu setelahnya nggak boleh ada kata bendanya. Dan kalau misalkan di pilihan ganda itu terjadi, misalnya ya di sini, nggak ada kata bendanya pun pasti aktif, teman-teman. Jadi tahap pertama adalah teman-teman cari tahu dulu kata kerjanya itu aktif atau pasif gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan lihat kok langsung ada kata bendanya, udah pasti berarti kata kerjanya itu pasti butuh objek karena fungsinya ada objek di setelahnya. Jadi kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek ya objek. Nah kan di sini nggak mungkin tempatnya subjek gitu ya. Berarti ini tempatnya objek. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya, teman-teman? Jadi kalau teman-teman langsung lihat kok ada objeknya, berarti kata kerja itu, misalkan kita nggak tahu artinya gitu ya, udah pasti dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya di setelah titik-titik, teman-teman pastikan dulu kata kerjanya itu memang tidak butuh objek, atau butuh objek tapi harus dipasifkan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, atau kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Ya, yeah, that's right. The answer is Charlie. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, cuman alasannya kenapa? Mari kita bahas bareng. Nah, cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is overheated, ya kan? Nah, subjeknya it. Nah, sebelumnya ada conjunction when. Artinya di sini tadi itu harusnya ada predikat lagi. Karena ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kita harus carikan predikat di sini, teman-teman. Nah, subjeknya juga sudah ada, yaitu an elephant. Nah, berarti di sini kita carikan predikatnya saja. Yang alpha tidak bisa ya, karena sebelumnya tidak ada auxiliary, tidak bisa jadi predikat kalau verb ing itu. Nah, kalau yang bravo, di situ memang ada predikat, yaitu flap, itu verb 1. Cuman karena ada subjek lagi, yaitu its ears, nanti subjeknya jadi double. Pemborosan subjek ya. Bravo nggak bisa.
Kalau yang Charlie, nah di situ ada predikat flaps, subjeknya an elephant, objeknya adalah its ears karena memang flap itu artinya mengepak-ngepakkan, yang mana dia butuh objek, teman-teman. Gak mungkin kita hanya bilang, coba lihat, binatang itu sedang mengepak-ngepakkan. Nah, pasti orang yang kita ajak ngomong nanya, mengepak-ngepakkan apa gitu. Jadi mengepak-ngepakkan harus dikasih objek dan itu memang ada objeknya ya. Nah, berarti yang Charlie kemungkinan bisa kita cek dulu yang delta. Nah, kalau yang delta ini saya pengen tanya ke teman-teman. Flapped di sini ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, dia adalah verb 3 ya. Dia adalah pasif. Nah, alasannya kenapa? Karena flap verb satunya artinya mengepak-ngepakkan. Dia butuh objek. Sedangkan setelahnya itu langsung diikuti preposisi, itu bukan objek. Dia keterangan, teman-teman. Sampai sini ya. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek. Kalau ada kata kerja, butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Nah, ini verb 3. Kalau verb 2 itu aktif, teman-teman. Ya, diingat-ingat bentuknya pasif itu cuma dua. Kalau di predikat itu to be verb 3, kalau yang bukan predikat, itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, contohnya flapped di sini. Ya, kan nggak ada auxiliary sebelumnya, teman-teman. Nah, ini verb 3, bukan verb 2. Oke. Nah, nanti kalau kalau dibaca jadinya an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya dengan hebat gitu ya, dengan bertenaga ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari predikat dulu ya. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson, ada conjunction although. Kemudian ada subjek lagi ya di setelah koma, yaitu only seven of her poems. Tapi belum ada predikatnya. Nah, kemudian setelahnya ada conjunction subjek predikat. Nah, berarti di sini kita carikan predikat, teman-teman. Alfa otomatis salah ya, bukan predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, kalau yang Bravo udah pasti itu predikat. Charlie udah pasti itu predikat. Nah, kalau yang Delta ini kita belum tentu itu predikat atau bukan. Kalau dia verb 2 itu predikat. Kalau dia verb 3 bukan predikat. Nah, cara menentukannya gimana? Kita artikan dulu kata publish, teman-teman. Publish itu artinya adalah mempublikasikan atau menerbitkan. Seperti biasa. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang ke orang, Pak, saya akan menerbitkan. Atau Pak, saya akan mempublikasikan. Nah, pasti Bapaknya tanya ke kita, menerbitkan apa atau mempublikasikan apa? Nah, berarti mempublikasikan butuh objek. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, di setelahnya publish nanti atau di setelahnya titik-titik itu nanti, itu ada objeknya nggak? Nggak ada ya, kan setelah titik-titik itu langsung conjunction, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Artinya publish di sini ini pasif, teman-teman. Ini verb 3. Ya, dan kita tadi butuhnya predikat. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi antara Bravo atau Charlie. Bedanya adalah yang Bravo dia menggunakan auxiliary have, bukan to be ya. Kalau yang Charlie itu menggunakan auxiliary to be. Nah, tadi kita butuhnya pasif ya, karena nggak ada objeknya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. To be, verb 3 itu adalah predikat dan dia pasif. Kalau yang Bravo kenapa salahnya? Karena dia aktif. Nanti kalau diartikan, teman-teman, misalkan Bravo kita masukkan di sini ya. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal sekarang ini karena pakai is ya,
Hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan atau telah menerbitkan ketika dia masih hidup dulu. Nah, masa puisi menerbitkan, teman-teman? Yang ada puisi itu diterbitkan atau dipublikasikan gitu ya. Nah, jadi jawabannya bukan yang Bravo, tapi yang Charlie. Although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Jadi, meskipun Emily Dickinson merupakan pujangga Amerika terkenal sekarang ini, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Habis? Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, dan juga jawaban delta. Nah, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Oke, kita cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu became. Nah, subjeknya itu adalah Pearl S. Buck. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya teman-teman. Nah tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Gitu ya. Nah kalau yang Charlie udah pasti salah ya teman-teman, karena dia subjek predikat tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Delta juga sama, itu predikat auxiliary verb, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya jadi double ya. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, kalau yang alpha, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang alpha ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Cara melihatnya di setelah titik-titik ya. Teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak? Ya, betul. Dia adalah verb 2, teman-teman. Betul. Nah, kalau udah terbiasa itu enak banget. Bisa menentukan, tapi memang kalau udah terbiasa, makanya saya usahakan membiasakan, teman-teman. Banyakin latihan bahas gitu. Nah, karena di situ ada objek ya, yaitu the Nobel Prize, kata benda. Nah, berarti kata kerja di sini ini aktif. Karena pasif itu tidak boleh punya objek kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, berarti di sini dia aktif, yang mana dia adalah verb 2 bukan verb 3, karena verb 3 itu pasif, teman-teman. Nah, kalau verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat, nanti predikatnya double. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta ya. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat gitu ya. Subjeknya nama orang di depan itu yaitu Dani Chavez. Nah berarti di sini kita butuh predikat saja. Nah, kalau kita lihat ABCD di situ ada turunan dari kata kerja elect, artinya memilih. Oke. Nah, memilih itu butuh objek ya, teman-teman. Memilih apa atau memilih siapa? Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti di sini kita carikan predikat yang pasif. Nah, predikat pasif itu bentuknya adalah to be verb 3. Nah, di pilihan ganda ABCD yang to be verb 3 saja itu adalah yang delta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman.
Nah, kalau yang Charlie di situ was elected itu juga sebenarnya to be verb 3 cuman ada conjunction. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Nah, kalau yang alpha juga ada conjunction, sedangkan subjeknya cuma satu, tidak ada predikat. Elected di sini dia verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 2. Seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak ada objeknya. Kalau kata kerja butuh objek, kalau nggak ada objeknya berarti dia pasif. Seperti itu. Nah, Bravo juga sama, dia verb 3 bukan verb 2 karena tidak ada objeknya. Sedangkan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan kurang lebih, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo dan ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Dicari predikatnya dulu seperti biasa. Di situ ada, nah tidak ada ya, tidak ada predikat. Subjeknya adalah experiments. Nah, berarti di sini kita hanya diminta untuk mencarikan predikatnya saja. Cari A, B, C, D yang predikat. Nah, yang alpha predikat, auxiliary verb ya, teman-teman. Bravo juga auxiliary verb, dia predikat. Charlie juga auxiliary verb, dia predikat. Nah, yang bukan predikat, yang delta. Itu verb ing, sebelumnya nggak ada to be-nya atau auxiliary, kita nggak bisa masukkan yang delta. Karena dia bukan predikat, teman-teman. Nah, A, B, C, D bedanya apa? Yang alpha itu dia verb ing, Bravo juga verb ing, berarti fix mereka adalah aktif semua, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, conducted di sini verb 3, sebelumnya ada to be-nya. Berarti ini to be verb 3, artinya dia pasif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau yang pasif, kita harus tahu dulu conduct itu artinya butuh objek atau tidak. Nah, conduct itu artinya melakukan, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita bilang ke orang nih, hari ini saya ingin melakukan. Nah, kalimatnya pasti ambigu ya, bahkan bisa menimbulkan fitnah gitu ya, teman-teman. Nah, melakukan apa gitu. Jadi harus ditambahkan objek. Misalkan melakukan penelitian, melakukan pencurian misalnya ya. Tapi kalau conduct itu untuk melakukan sesuatu yang positif. Kalau yang negatif itu commit, teman-teman. Tulisannya COMMIT gitu ya. Tapi artinya sama-sama melakukan. Nah, intinya adalah melakukan itu butuh objek. Nah, sekarang kita cek di soal apakah ada objek atau tidak. Nah, setelah titik-titik itu langsung nabrak keterangan tempat, maaf. Nah, berarti itu bukan objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, maka harus kita pilih yang pasif atau carikan yang pasif. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, ya, teman-teman. Sedangkan yang alpha itu dua-duanya dia aktif, bedanya kalau yang alpha itu present, kalau yang delta itu pas atau lampau gitu ya. Kalau present itu kalau dalam TOEFL kita nyebutnya fakta gitu aja teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900. Seperti itu. Jadi eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda bergerak itu telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman, you have 30 seconds, time's yours. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Alpha.
Oke, antara Alfa atau Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Cari predikat dulu ya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada is called. Subjeknya adalah, nah hati-hati, raw materials, bahan-bahan mentah di sini, ini memang kata benda. Cuman dia nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, kenapa? Karena predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai untuk subjek tunggal, gitu ya. Sedangkan materials itu ada s-nya, dia jamak, teman-teman. Nah, berarti ini bukan subjeknya. Nah, kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Karena dia bukan subjek, berarti dia objeknya sesuatu. Nah, di saat yang sama kita juga kehilangan subjek dari predikat is called gitu ya. Nah, sebenarnya subjek yang dibuat dari kata benda ataupun dari kata ganti itu tidak boleh memiliki objek, teman-teman. Nah, yang boleh memiliki objek itu cuma dua ya. Kalau nggak kata kerja, ya preposisi. Tapi nggak mungkin di sini kita masukkan preposisi ya, karena nanti ini malah jadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek seperti itu. Nah, jadi pilihan kita satu-satunya hanya memasukkan kata kerja yang bisa jadi subjek. Nah, supaya kata kerja itu bisa jadi subjek, kita harus rubah menjadi gerund, teman-teman. Atau yang saya sampaikan tadi, verb ing tadi ya. Verb ing kalau fungsinya jadi noun atau kata benda, itu namanya gerund. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke, kalau yang alfa itu predikat. Kita nggak bisa menaruh predikat di awal kalimat, apalagi ada dua predikat nanti. Kita akan kehilangan subjek. Kalau yang Charlie memang itu gerund juga. Being transformed. Cuman dia pasif, teman-teman. Be verb 3 itu pasif ya, sedangkan di situ ada objeknya yaitu raw materials. Seperti itu. Pasif tidak boleh punya objek. Nah, kalau yang delta di situ ada gerund tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikatnya nanti itu cuma satu. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dia dibaca transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan merubah benda-benda atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing atau proses manufaktur. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice ya, kenapa di situ pasif to be verb 3 tapi kok boleh punya objek, yaitu manufacturing. Di sini gerund sebagai objek padahal pasif. Nah, alasannya adalah karena teman-teman call ini ketika dia aktif, dia itu boleh punya dua objek. Seperti itu. Atau kita kalau di dalam grammar nyebutnya ditransitif. Alias memang ada beberapa kata kerja itu ketika aktif dia butuh dua objek. Nah, contohnya gini, misalkan kalau ini kita pakai di kalimat aktif dulu ya. Kalimat yang sederhana aja. Misalkan saya bilangnya, saya memanggil adik saya, misalkan John gitu ya. Saya memanggil adik saya John. Nah, John di sini maksudnya adalah ya adik saya gitu ya, teman-teman. Nah, cuman dia di situ posisinya berbeda. Adik saya sebagai objek, objek satu ya. John di situ sebagai objek dua, tapi dia sama-sama orang yang sama yaitu adik saya. Nah, nanti kalau dipasifkan itu bukan adik saya dipanggil oleh John. Karena kalau kita bilangnya adik saya dipanggil oleh John, John itu orang yang berbeda, teman-teman. Gitu ya. Makanya kita bilangnya adik saya dipanggil John oleh saya. Nah, oleh saya itu nggak disebutkan nggak apa-apa. Karena ketika kita ngomong tentang diri kita sendiri, terutama sebagai informasi tambahan, adverb atau objek gitu ya, itu dihilangkan nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi adik saya dipanggil John, bukan adik saya dipanggil oleh John ya. Karena kalau adik saya dipanggil oleh John, John itu orang yang berbeda, orang lain gitu. Sedangkan kalau kita bilangnya adik saya itu dipanggil John. Nah, John itu ya adik saya, hanya panggilannya saja. Gitu ya, teman-teman. Apa verb 3 juga bisa menjadi gerund? Jawabannya tidak bisa, Mas. Hanya verb ing ya. Gerund itu bentuknya cuma satu, teman-teman. Verb ing. Nah, kalau verb 3 itu fungsinya di kalimat itu cuma sebagai participle atau adjektif saja. Seperti itu. Jadi kalau jadi gerund nggak bisa. Jadi noun nggak bisa verb 3, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti untuk daftar kata kerja apa aja, saya mengumpulkan atau jadi ketika saya latihan entah dari film, dari game gitu ya, ketika menemukan kata kerja yang punya dua objek atau ketika pasif boleh punya objek, sudah saya tulis. Cuman dikit kok, teman-teman. Nanti saya list di ini ya di materi gitu, di konten nanti saya kirimkan linknya. Oke, lanjut lagi ke nomor 10 terakhir, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 ada juga jawaban delta. Baik, antara alfa atau delta, teman-teman. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah kata that, di situ kata ganti ya, teman-teman. Nah, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, berarti kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja compare. Compare itu artinya membandingkan. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, membandingkan itu butuh objek nggak, teman-teman? Misal kalau saya bilang ke orang nih, saya akan membandingkan. Nah, itu udah selesai belum? Nah, butuh ya, membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Nanti kalau kita cuma bilang, saya ingin membandingkan. Nah, itu kalimatnya belum selesai, harus dikasih membandingkan apa atau membandingkan siapa gitu ya. Nah, otomatis sekarang petugas kita adalah dicari di setelah titik-titik, itu objek atau bukan, teman-teman? Di setelahnya titik-titik, itu objek atau bukan? Bukan ya, karena to itu preposisi. Preposisi itu fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi kata keterangan. Sama kayak in, sama kayak for, sama kayak by gitu ya. Yang mana dia adalah preposisi, merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu nggak bisa jadi objek, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja, butuh objek, tapi nggak ada objeknya, maka harus kita pasifkan. Ya, jadi jawabannya itu bukan yang alfa, teman-teman. Oke, cari A, B, C, D yang pasif dan bukan predikat, yaitu verb 3. Kalau pasif bukan predikat bentuknya cuma satu, yaitu verb 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Ada dua alasan, teman-teman. Verb ing dia aktif, dia butuh objek ya, sedangkan di setelah titik-titik itu bukan objek, melainkan keterangan. Kalau yang Bravo juga sama itu sebentar, yang alpha maaf saya belum selesai. Yang alpha itu gerund itu fungsinya sebagai kata benda. Nah, kalau di sini kita masukkan sebagai kata benda, fungsinya kata benda ini nanti sebagai apa di kalimat itu tidak jelas, teman-teman. Ya, dibilang sebagai subjek sudah ada subjeknya yaitu kata ganti that. Dibilang sebagai adjektif, adjektif itu sebelumnya harus ada kata bendanya, sedangkan di situ tidak ada kata bendanya. Gitu ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo itu memang bukan predikat, cuman dia aktif. Sedangkan dia karena dia butuh objek ya, compare, nggak ada objeknya, maka tidak bisa. Kita tetap kehilangan objek kalau pilih yang Bravo. Nah, kalau yang Charlie jelas ada auxiliary verb, itu adalah predikat. Kita tidak butuh predikat, karena predikat tidak boleh dimunculkan di awal kalimat dan juga di soal sudah ada predikat. Nanti jadi pemborosan predikat gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya itu di sini adalah tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang aktif dan pasif pada kata kerja, yaitu menentukan verb 2 dan verb 3 dalam kalimat seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu sambil saya absen, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Oke, sudah selesai saya absen. Oke, sebenarnya tidak ada pertanyaan. Nanti gini, saya akan mengirimkan link untuk latihan. Saran saya kalau teman-teman ada waktu, mungkin sambil ngabuburit buat yang Muslim ya, atau kalau teman-teman itu punya waktu luang, monggo dikerjakan latihannya dan cukup banyak latihannya ada sekitar 65. Tidak wajib diselesaikan, cuman memang saran saya kalau ada waktu luang dipraktekkan yang teman-teman sudah pahami, gitu ya. Latihan soal yang di PDF materi struktur apakah nantinya dibahas? Oh, maksudnya yang ini ya, yang dari lembaga ya. Nah, itu nanti akan saya kirimkan kunci latihannya, tapi untuk apakah dibahas jawabannya tidak, teman-teman. Karena di hari pertama saya menyampaikan karena itu ada yang tanya kan. Saya bilang kalau
Untuk kelas saya menggunakan materi yang saya susun sendiri, teman-teman. Jadi bukan yang dari lembaga. Otomatis kalau teman-teman mungkin ada yang sudah ngeprint bukunya nggak apa-apa, itu dibuat pelatihan tambahan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah dibahas, jawabannya tidak, teman-teman. Kemudian Kak, jadi tips trik urutan menentukan cara menjawab setelah menentukan subjek predikat apa ya? Jadi misalkan nih teman-teman, kita udah menentukan subjek predikat. Nah, di pilihan ganda itu kan titik-titiknya biasanya kata kerja. Kalau bab yang kita bahas hari ini itu di pilihan ganda itu semuanya ada kata kerjanya. Nah, teman-teman lihat titik-titik di situ itu butuhnya predikat atau bukan. Gitu ya. Kemudian teman-teman tentukan aktif atau pasif. Karena biasanya bedanya adalah verb 2 sama verb 3. Predikat atau bukan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan apakah dia aktif atau pasif, maka teman-teman harus tahu artinya dulu ya, arti dari verb satunya atau kata dasarnya. Makanya di awal tadi saya sampaikan kata kerja secara makna, ya. Jadi kata kerja atau verb secara makna atau kalau diartikan itu dibagi menjadi dua. Maka tahap pertama yang perlu teman-teman kuasai sebelum teman-teman bisa menentukan apakah itu verb 2, verb 3, maka ketahui dulu maknanya. Loh, kalau nggak tahu maknanya gimana? Maka teman-teman harus sering-sering latihan. Kalau udah sering-sering latihan itu enak, teman-teman. Kita akan hafal pola soalnya, bahkan tanpa mikir panjang pun kita akan tahu itu verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Gitu ya, karena sebenarnya tinggal ngulang-ngulang seperti itu. Oke, baik, sama-sama Miss Vira. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya, teman-teman. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, everyone. See you next time.